Selamat pagi adik-adik. Wah, penuh sukacita ya di pagi ini. Kita boleh bersyukur ya ke hadapan Tuhan karena pertolongan dari Roh Kudus dan juga dalam pimpinannya kita boleh bersama-sama ya berkumpul walaupun masih secara online. Baik adik-adik, kita sebelum masuk dalam ibadah, mari bersama-sama kita berdoa ya. Kita minta pimpinan Roh Kudus sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur Tuhan atas segala kasih karunia yang Engkau berikan kepada kami. Betapa Tuhan hanya karena pertolongan dan pimpinan-Mu kami boleh berkumpul walaupun masih secara online. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah dalam kami boleh sehati, kami boleh mendapat pimpinan dari Roh Kudus-Mu sehingga kami bersama-sama memiliki hati yang satu untuk bersuka cita, untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu saja. Ya Tuhan, pimpin kami dengan pertolongan dari Roh Kudus sehingga kami boleh berkonsentrasi, kami boleh bersungguh-sungguh dalam ibadah pada kesempatan pagi ini. Sehingga biarlah hati kami boleh terus diperbaharui, hati kami boleh terus ditempa dengan firman-Mu dan menjadikan kami untuk menjadi anak-anak yang berbakti kepada Engkau, kepada orang tua, kepada guru, dan juga menjadi teman yang baik bagi rekan-rekan semua. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, paksakanlah seluruh rencana-Mu kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, kita pada saat ini sudah memasuki minggu ketiga Advent, atau minggu ketiga penantian kedatangan Tuhan ya, dalam diri Tuhan Yesus. Nah, di dalam minggu ketiga ini kita boleh bersuka cita, karena sebentar lagi kita akan memperingati Natal. Oke adik-adik. Nah baik, dengan kita bersuka kita akan pujikan adalah sukacita di hati. Adakah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adakah sukacita di hatiku. Berikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di dalamku. Sekali lagi kita pujikan ya. Ada sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adakah sukacita di hatiku. Berikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di dalamku. Oke adik-adik, kita boleh bersyukur, kita boleh berterima kasih pada Tuhan ya, memberikan sukacita pada kita, yang memberikan kegembiraan bagi kita, bahwa kita boleh memperingati ya kelahiran Tuhan Yesus dalam dunia ini, yaitu di kandung domba di Bethlehem. Tapi ingat juga adik-adik, kita di masa Advent ini kita juga masa penantian untuk kedatangan Tuhan kembali yang kedua kali. Bukan sebagai bayi kecil yang tak berdaya ya, tapi Tuhan akan datang sebagai Raja yang berkuasa yang akan mengadili semua orang. Baik adik-adik, ini telah tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan mengenai firman Tuhan. Mari kita bersama-sama pujikan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita pujikan sekali ya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku.
semuanya, ayo semua mempersiapkan ya tempat duduknya. Kita boleh dengan duduk dengan rapi, kita boleh dengan tenang ya. Mari kita dengarkan mengenai firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kondisi kalian pada hari ini? Baik kan? Ya, meskipun pandemi sudah hampir 2 tahun, kalian mungkin, wah, sampai kapan nih selesainya? Kalian mungkin kepingin pulang ke sekolah, ya. Kalian mungkin kepingin bermain ke mall atau pergi ke jalan wisata. Wah, kapan nunggunya? Kok lama pandemi ini selesai? Tapi jangan usah takut adik-adik. Minggu lalu, Dause, Lani sudah menceritakan tentang Immanuel, di mana Allah beserta dengan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Nah, Koko yakin sekarang pun dan akan datang pun Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Tergantung diri kita sendiri, bagaimana sikap kita di dalam menanti kedatangan Dia. Pagi hari ini, marilah kita kembali melihat tentang pemboneka, di mana kita belajar menanti kedatangan Tuhan. Yuk, kita lihat sama-sama. Menjelang hari Natal tahun ini, Papa dan Mama Tommy mendapat undangan pernikahan keluarga di luar kota. Tapi Tommy dan adiknya Mary tidak diajak karena mobil sudah penuh dengan saudara-saudara yang lain. Jadi Tommy dan adiknya Mary menginap di rumah kakek mereka. Pak, kami berangkat ya. Baiklah, jemputan kalian juga sudah tiba. Ayo, supaya kalian jangan sampai terlambat. Kami titip Tommy dan Mary ya pada Papa dan Mama untuk menjaganya. Nah, anak-anak, kalian jangan bandel ya. Jangan membuat popo dan punggung kalian kesusahan. Baik, Ma. Kami akan baik-baik di sini. Tapi Mama dan Papa kapan kembali jemput kami? Kami hanya pergi selama 3 hari kok. Jadi kami menunggu 3 hari. 3 hari cepat kok. Kalian nikmati saja bersama Kungkung dan Popo. Pasti 3 hari tidak terasa. Kami berangkat sekarang ya. Sampai jumpa. Tommy, Mary, kalian juga jangan lupa memberi makan Dalma dan Teddy ya. Baik, Ma. Dah, Mama. Dah, Papa. Mak, sering-sering ya citing kami. Oke, Mary. Sebenarnya Tommy dan Mary jarang menginap di rumah kakek dan neneknya, sehingga mereka merasa kurang nyaman. Kakek menyadarinya dan berusaha akrab dengan cucu-cucunya. Nah, Tommy, Mary, pertama-tama Popo perlu tahu nih, makanan apa yang kalian sukai? Telur. Kakek sudah duga kalian suka telur karena enak dan gizinya bagus. Tapi tahukah kalian kalau kakek memelihara ayam petelur? Sebagian telur diambil untuk dimakan, sebagian lagi ditetaskan menjadi anak ayam. Kami belum pernah lihat telur yang menetas, Kong. Oh, tunggu dulu ya, karena telur itu baru menetas 2 hari lagi. Memangnya telur menetas setelah beberapa hari, Kung? Telur menetas setelah dierami 21 hari. Telur itu sudah 19 hari dirami, jadi masih 2 hari lagi. Kalian mau melihat anak ayam? Mau. Kalian harus sabar menunggu 2 hari lagi ya. Keesokan harinya, pagi-pagi Tommy dan Mary sudah bangun tidur dan mereka berbincang-bincang tentang kapan Mama dan Papa akan kembali. Awalnya mereka merasa kangen
Tapi kesibukan hari itu membuat mereka bergembira melewatinya. Papa Tommy, Mama dan Papa kapan kembali ya? Kan mereka baru berangkat kemarin, jadi masih 2 hari lagi. Kita sabar saja. Lagi pula, Kungkung kan mau menunjukkan induk ayam yang lagi mengerami telur. Semoga kita bisa melihat telur yang menetas. Oh, bukan hari ini, tapi esok. Kan kata kakek 2 hari lagi. Iya sih, aku memang tidak sabar mau melihat telur yang menetas. Jadi kita sama-sama tidak sabar ya? Mary juga tidak sabar bertemu sama Papa dan Mama. Sedangkan Koko tidak sabar mau melihat telur menetas. Iya kita sama, tidak sabar. Tommy, Mary, kalian sudah bangun. Bagaimana tidurnya di rumah Kukung dan Popo? Enak. Iya, Pong. Kami semalam tidur sangat nyenyak. Tapi pagi-pagi ini sudah bangun karena kami mau melihat ayam yang sedang mengerami telur. Boleh. Tapi sebelumnya kalian mandi dan sarapan dulu ya. Baik, Kong. Selesai mandi dan makan pagi, kakek mengajak Tommy dan Mary melihat ayam yang sedang mengerami telur di kandang ayam. Dan pada sore harinya, Tommy dan Mary bermain bersama Dalma dan Teddy. 1 hari pun berlalu, Tommy dan Mary bisa menikmati tinggal bersama kakek dan nenek. Keesokan harinya, Tommy memanggil Mary ke kamarnya. Mary, ayo bangun. Apa kamu masih tidur? Ada apa kok? Ini masih pagi, kok sama sekali sih? Karena hari ini kan waktunya telur ayam itu menetas. Ayo kita lihat. Ya, tapi seperti Kukung bilang, kita mandi dan sarapan dulu. Emangnya Koko sudah mandi? Sudah dong, kan Koko semangat. Mary juga sudah mandi. Yuk, kita ke meja makan dan sapa Kukung dan Popo juga. Pasti mereka sudah siapkan makanan. Iya, pasti Popo siapkan telur untuk kita makan. Ya, betul kok. Kakek bersama Tommy dan Mary hari itu menyaksikan anak-anak ayam yang lahir. Dan mereka sangat senang dan juga sibuk karena harus menjaga anak-anak ayam itu tetap hangat dengan kandang yang diberikan penghangat lampu bohlam. Maka hari kedua pun berlalu. Tapi apa yang Tommy dan Mary lakukan di hari selanjutnya? Koko, kemarin kan kita sudah melihat anak ayam menetas dari telur. Nah, hari ini kita lagi ngapain lagi ya? Kungkung dan Popo pasti sudah siapkan acara dan kesibukan buat kita hari ini. Kalau saya lihat di handphone, Mama bilang malam ini akan datang menjemput kita. Aku sudah kangen loh sama mereka. Kita masih ada waktu sepanjang hari ini bersama Kungkung dan Popo. Kita nikmati saja hari ini. Kalian udah kenyang. Sudah, Kong. Hari ini Kungkung mau mengajak kalian ke kebun untuk mencabut singkong. Nanti malam kita bisa makan bersama sambil menunggu Mama dan Papa kalian menjemput. Tommy, Mary, sekarang Kungkung mau cerita sambil kalian menunggu Papa dan Mama kalian datang. Cerita apa, Kong? Apakah ini cerita baru ya, Kung? Cerita ini sudah lama sekali ada di Alkitab tentang penantian. Orang-orang Israel zaman dahulu
sudah menunggu sangat lama, bahkan sampai beratus-ratus tahun. Karena sudah hampir selama 500 tahun setelah nabi terakhir, yaitu Nabi Maleaki menyampaikan firman Tuhan, tidak ada lagi firman Tuhan yang datang kepada mereka. Tapi yang mereka tunggu sebenarnya adalah seorang penolong dan juru selamat. Jadi bangsa Israel menunggu sampai keturunan-keturunannya juga menunggu ya, Pung? Benar, mereka menunggu datangnya juru selamat. Apakah kita sekarang juga lagi menunggu juru selamat kita ya, Ko? Juru selamat, yaitu Yesus, sudah lahir kurang lebih 2000 tahun yang lalu di Bethlehem. Tapi kita bersama-sama dengan orang percaya juga menunggu kedatangan Tuhan Yesus sebagai hakim dan raja untuk mengadili semua manusia. Nah, itu papa dan mama kalian datang. Hore! Wah, tampaknya kalian senang ya menikmati makanan yang enak. Bukan cuma itu, Pak, tapi juga Kukung sedang menceritakan kisah Alkitab. Jadi, apakah kita segera pulang? Tunggu, Mah. Lebih baik kita sama-sama dulu di sini mendengarkan cerita Kungkung sampai selesai. Iya, Mak. Mary juga masih mau di sini mendengarkan cerita Kuku. Oh, kalau begitu kita berkumpul di sini mendengarkan Kungkung. Apalagi pas kita juga mau merayakan hari Natal, pasti seru ceritanya. Yeay, asik. Maka mereka semua berkumpul malam itu bercerita tentang orang-orang Israel yang menunggu juru selamat dan bahwa Yesus akan datang kembali. Lase, bangun Lase. Udah selesai ya? Waduh, saya sampai kecapean juga nunggu. Oke, ya. Sekarang kita kembali membaca firman Tuhan. Oke, kita lihat di dalam Alkitab kita yang diambil dari Yesaya pasal yang ke-35 ayat 3 dan 4. Begini bunyinya ya. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati. Janganlah takut, lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Ya adik-adik ya, benar. Tuhan berjanji Dia akan datang kepada bangsa Israel. Tapi bangsa Israel sama tadi seperti kok Pahlawan tadi, nunggu lama, capek ya. Kapan? Kalian pun juga sama, nunggu pandemi ini selesai enggak? Udah pandemi COVID-19 gelombang pertama, wah mau habis, masuk gelombang kedua, sekarang masuk gelombang ketiga lagi. Aduh, capek untuk menanti. Sama juga seperti bangsa Israel pada waktu itu. Tunggu. Kapan Tuhan mau datang? Nah, di dalam Alkitab pun juga ada. Tapi dia memiliki sikap yang baik. Ya, namanya adalah Simeon. Ya, dia adalah nabi Tuhan. Ya, dari Israel. Pada waktu Maria ibu Yesus melahirkan di palungan di kota Bethlehem, gembala-gembala juga menunggu sampai ada cahaya terang sekali. Pada waktu mereka melihat Yesus, senang. Mereka sudah bertemu dengan juru selamat mereka. Begitu juga dengan Simeon. Dia menunggu berapa lama? Oh, lama banget.
dia sampai tua, ya, dia tua perintah, dia selalu setia menunggu, dia selalu menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Sampai suatu kali Yusuf dan Maria datang kepada dia. Untuk apa? Untuk menyerahkan Yesus supaya Yesus disunat. Nah, pada waktu Simeon ini kedatangan tamu Yusuf dan Maria dan membawa bayi Yesus, wah, senang sekali dia. Kenapa? Penantian panjang dia dari sejak kecil, remaja, pemuda, dewasa, sampai punya anak-anak, bahkan punya cucu-cucu. Dan nanti terus mendapat Tuhan. Saat ini dia bertemu dengan juru selamatnya. Wah, dia senang sekali. Sampai dia berkata di dalam Alkitab, ya, kita lihat di dalam Lukas. Di dalam Lukas pasal yang kedua, ya. Dia saking senangnya, ya, dia bilang begini, ya. Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan Israel umat-Mu. Wah, bayangkan, kalian mungkin baru 2 tahun menanti selesainya pandemi. Pak Simeon ini menanti selama umur hidup dia. Bahkan dia berdoa sama Tuhan, kalau perlu dia sampai tua pun akan terus menanti. Dan sekarang pada waktu dia melihat bayi Yesus, meskipun dia kecil, tapi dia merasakan bahwa ada Tuhan yang menyertai dia, bahwa dia sudah melihat juru selamatnya seperti yang Tuhan janjikan melalui nabi-nabi yang dahulu. Jadi ingat adik-adik, nggak usah takut. Jaga sikap kita saat kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Natal sudah dekat, benar. Kita sudah tahu bahwa Yesus sudah lahir. Kita tiap tahun merayakan, Natal kita rayakan, senang sekali kita rayakan Natal. Kita berpikir, kalau ada Natal, saya berhadiah, saya senang. Tapi bagaimana sikap kalian untuk menjaga iman? Supaya apa? Kalian tetap setia menantikan kedatangan Tuhan. Apa kalian setia untuk beribadah? Apa kalian setia untuk berdoa? Hal yang mungkin nggak bisa lihat kalian di mana, di rumah, lihat. Tapi Tuhan melihat kalian. Sikap kalian yang Tuhan lihat. Kalian berharap kalian semua seperti Simeon, menantikan Tuhan dengan setia dan dengan taat, tetap beribadah kepada Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan, tetap bergereja, tetap setia menjaga sikap kalian sebagai anak Tuhan. Kalian berharap kalian untuk melakukan itu. Di dalam penantian kalian akan Tuhan, biarlah kalian tetap bersandar pada iman kalian. Loh, emang kita nungguin apa lagi? Ingat adik-adik ya, Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia, benar. Dan dia sudah mati di kayu salib. Bahkan dia sudah naik ke surga. Tapi satu hal penantian yang Tuhan Yesus harapkan, bahwa dia berjanji akan datang ke dalam dunia untuk kedua kalinya. Untuk apa? Untuk membawa anak-anak yang setia kepadanya. Nah, adik-adik, apakah kalian setia? Apakah kalian bersedia untuk mau taat, untuk mau belajar
mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh sambil menanti-nantikan kedatangannya. Kiranya firman Tuhan pada kali ini bisa memberkati adik-adik semuanya. Setia nanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Ingat ya adik-adik ya, jangan takut lagi dengan pandemi. Kenapa? Tuhan ada di sana, di depan kita. Dia berjanji akan datang dan akan memberikan sukacita. Sama seperti Simeon, dia bersukacita pada waktu bertemu dengan bayi Yesus. Kita pun akan bersukacita pada saat kita bertemu dengan Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kita akan membaca ayat mas yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 14. Demikian bunyinya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Allah Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Terima kasih adik-adik ya. Ingat ya, selalu setia dan taat menantikan kedatangan Tuhan. Amin. Oke, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan masuk dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau Engkau tetap memberikan kepada kami kesehatan, tetap memberikan kepada kami iman, tetap memberikan kepada kami pengharapan, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan boleh tetap setia menantikan kedatangan-Mu Tuhan. Engkau yang telah lahir di dalam dunia 2000 tahun yang lalu dan memberikan sukacita kepada Bapak Simeon ini Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya Engkau juga akan memberikan sukacita yang sama pada saat Engkau datang ke dalam dunia yang kedua kalinya. Tuhan, jaga kami, anak-anak-Mu ini, meskipun kami kecil, kiranya Tuhan sendiri tetap memberikan kepada kami kesetiaan untuk kami boleh beribadah setiap minggu, biarpun kami harus online di rumah, tapi biarlah kami penuh dengan sukacita untuk memperhatikan setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh saudara kami. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk keluarga yang memberikan pada kami semuanya, sehingga sampai saat ini kami boleh tetap sehat, kami boleh tetap setia untuk mempertahankan iman kami. Terima kasih Tuhan. Tinggal dan semudahkan doa kami Tuhan yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, mana tadi ceritanya dengan penuh serius ya mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, pada kesempatan ini mari kita bersama-sama pujikan kembali ya akan kasih karunia Tuhan, akan berkat Tuhan bahwa Dia teramat baik bagi kita.
teramat baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik, setia baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik, Engkau baik, teramat baik. Oke adik-adik, nah kita boleh bersyukur karena Allah kita baik. Nah di dalam ini kan kita juga masa penantian untuk Natal ya. Mari kita bersama pujikan dari lagu Dari Pulau dan Benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Nah, sudah selesai adik-adik ibadah kita pada minggu ini. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Shalom. Adik-adik, sekolah minggu dalam rangka menyambut Natal mengadakan lomba bercerita tentang kelahiran Tuhan Yesus dengan durasi 5 menit. Boleh pakai gambar, direkam dan dikirimkan ke nomor HP di bawah ini. Jangan lupa sertakan nama kalian, usia, kelas, dan nomor HP. Paling lambat dikirimkan 19 Desember 2021. Dan ada hadiah menarik untuk 3 orang pemenang. Ditunggu ya adik-adik.